Ekonomi Rusia sedang runtuh hari ini. Dan harga dari spiral kematian Putin terlihat di mana-mana. Pabrik tutup, pekerja mogok akibat upah 5 bulan belum dibayar, dan 250.000 warga Rusia sudah diberhentikan. Krisis keuangan inilah yang membuat Bank Sentral Putin terjebak dalam kontradiksi yang mematikan. Menurunkan suku bunga bisa picu hiperinflasi seperti 1990-an, tetapi jika tetap tinggi, banyak perusahaan akan bangkrut. Kepanikan keuangan yang putus asa ini memaksa sekutu-sekutu Putin ke dalam kekacauan. Ketika Lukoil menjual aset luar negeri demi mengatasi sanksi, mereka membuat kesepakatan di detik-detik terakhir dengan Gunafor, sebuah perusahaan yang didirikan oleh teman dekat Putin, Timoshenko. Tetapi kesepakatan itu langsung terbongkar. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut perusahaan itu sebagai boneka Kremlin, dan Gunafor langsung menarik tawarannya, membuktikan bahwa Rusia bahkan tidak bisa menjual asetnya sendiri tanpa izin dari Barat. Inilah alasan mengapa bahkan para propagandis Rusia pun mengatakan bahwa Rusia sedang menuju kehancuran. Alasannya sederhana, ketika uang habis, kebenaran akan terungkap. Dengarkan baik-baik. Sektor real dari perekonomian. Sekali lagi, dengan pengecualian bagi mereka yang bekerja di industri pertahanan, dalam satu bentuk atau lainnya, berada dalam situasi yang sangat suram. Karena uang tetap menjadi mahal. ini menyedihkan karena uang mahal. Ya, devaluasi meninggi, biaya-biaya naik dan setidaknya ada akses ke kredit yang terjangkau. Ya, ada uang kredit dari seluruh dunia. Semua sekarang berhappy kesenangan di Ruskes dan kita lihat kembali transaksi barter. Sama seperti masa terlupakan tahun 1990-an. Dan Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi. tidak mungkin ada pertumbuhan. Perlu dicatat, pria tersebut adalah blogger perang Rusia yang ingin Rusia menghapus identitas nasional Ukraina. Dia juga mantan penasihat parlemen Rusia. Dan di atas semua itu, dia adalah seorang eksekutif pertahanan yang berarti dia diuntungkan dari pemborosan anggaran yang dilakukan Putin ini. Tapi bahkan begitu, dia masih mengeluh bahwa Rusia sedang menuju kehancuran total. Sekarang saya ingin menjelaskan apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa uang telah menjadi mahal. Jadi, suku bunga di Rusia saat ini sebesar 165%, artinya jika Anda adalah sebuah perusahaan atau bahkan seseorang yang ingin mengambil pinjaman untuk membangun pabrik baru atau memulai bisnis baru, Anda harus membayar bunga yang sangat-sangat tinggi. Dan itulah yang dimaksudkan. Ini sedang menjadi masalah besar. Bisnis-bisnis Rusia sekarang menghabiskan jumlah uang rekor untuk pinjaman. Menurut salah satu laporan, sekitar 36% dari seluruh keuntungan bisnis yang dihasilkan di Rusia digunakan untuk membayar cicilan pinjaman. Dan 25% dari seluruh pinjaman memiliki pembayaran yang tertunggak. Artinya perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar kembali apa yang mereka pinjam. Dan hal ini akan menyebabkan gelombang kebangkrutan yang bisa terjadi kapan saja. Inilah alasan mengapa perusahaan-perusahaan Rusia dan oligarki Rusia mendesak gubernur bank sentral untuk menurunkan suku bunga lebih cepat dari yang sedang dia lakukan saat ini. Namun, bank sentral juga menganggap itu bukan ide baik. Ini bisa menyebabkan hiperinflasi dan keruntuhan ekonomi. Silakan dengarkan cara Alexander Dmitrievich. Alexander Dmitrievich juga menyoroti bahwa masih ada satu opsi yang belum dibahas. Bagaimana jika mengingat inflasi yang relatif tinggi, tingkat kita menurunkan suku bunga acuan menjadi 3-4%? Karena beberapa orang percaya ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi, kami akan pasti sudah siapkan analisis begitu. Kami sudah sepakat dengan hal ini. Tapi hanya aku yang yakin untuk menunjukkan jalur menuju hiperinflasi. Terlihat seperti meskipun ya kebanyakan di ruangan ini sudah akrab dengan situasi ini langsung. Kita mengalaminya di tahun 1990-an. Dan kamu ingat dengan sangat baik apa yang terjadi dengan ekonomi, pertumbuhan dan investasi 1990-an. Dan juga di sana, pinjaman jangka panjang dalam rubel. pada waktu itu. Yang terjadi pada waktu itu adalah dolarasi total terhadap ekonomi dan sistem keuangan. Kamu ingat satuan konvensional seperti mata uang yang dipatok ke dolar Amerika Serikat dan toko-toko kan? Dan kebijakan moneter yang sedang kami jalankan selama periode permintaan yang memanas, ketika kita memiliki ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, memang ditujukan untuk mencegah kita agar tidak berakhir di sana lagi. Sekarang,
Alasan bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi adalah untuk melawan inflasi, tapi inflasi ini disebabkan tidak lain oleh Vladimir Putin sendiri. Kremlin kira bisa cetak uang demi menang, tapi yang dihasilkan Putin hanya inflasi. Dan seperti yang pernah dikatakan mendiang Charlie Munger yang hebat, inflasi adalah cara peradaban runtuh. Itulah sebabnya Bank Sentral Rusia tidak menginginkan hiperinflasi. Dan penting untuk menunjukkan bahwa Bank Sentral Rusia mungkin satu-satunya institusi yang masih kompeten di Rusia. Mereka berusaha keras menghentikan hiperinflasi, tapi itu perjuangan berat. Karena saat Bank Sentral menurunkan inflasi, Putin malah mencetak lebih banyak uang. Dan itu berarti inflasi terus saja naik dan naik. Artinya, inflasi dan suku bunga tinggi sama-sama merusak ekonomi. Sementara itu, Anda tidak mendapatkan manfaat dari inflasi yang tinggi. Lihatlah ini, sebuah perusahaan antariksa di Rusia baru saja diputus aliran listriknya karena mereka tidak bisa membayar utangnya. Ini terdengar buruk bagi perusahaan manapun, tetapi bagi perusahaan antariksa mungkin lebih parah. Saat saya menyelidiki lebih dalam cerita ini, saya sadar perusahaan ini punya banyak utang. Menurut laporan, mereka berutang sekitar 650 ribu dolar dan jumlahnya lebih besar lagi jika dikonversi ke rubel. Selain itu, pemasok energi yang menjadi kreditur sudah lama mencoba menghubungi perusahaan itu, namun tidak mendapat balasan. Jadi itulah alasan mengapa pemasok energi akhirnya memutus aliran listriknya. Ini bukan kejadian terisolasi yang dilebih-lebihkan orang-orang. Masalah seperti ini terjadi di seluruh perekonomian Rusia. Yang terbesar tentu saja adalah 250 ribu orang Rusia telah diberhentikan karena masalah ekonomi. Angka ini berasal langsung dari Kementerian Tenaga Kerja Rusia yang agak sulit dipercaya, tapi kalau dipikir-pikir itu masuk akal. Kremlin dapat membungkam pers, tapi tak bisa membungkam perut kosong. Artinya, situasinya sudah sangat buruk hingga lembaga pemerintah harus melaporkannya. Ambil contoh pabrik ini, yaitu pabrik nuklir Rusia yang baru saja dibanggakan oleh Putin. Pabrik ini menemukan teknologi baru yang memungkinkan mereka mendaur ulang lebih banyak bahan bakar nuklir. Tentu saja ini kabar baik. Tapi orang-orang yang melakukan ini sekarang sedang mogok besar-besaran karena mereka belum dibayar sejak bulan Juni. Itu hampir 5 bulan. Dan itulah alasan kenapa orang-orang ini jelas-jelas marah. Kami adalah Organergostroy, Dimitrovgrad, wilayah Ulyanovsk. Kami telah bekerja di MER di lokasi Imbir sejak tahun 2020. Baru-baru ini sejak bulan Juni, kami mengalami keterlambatan gaji. Setiap bulan pembayaran terlambat 1 hingga 1,5 bulan. Demikian juga tunjangan liburan, uang perjalanan, uang muka, dan semua hal lainnya juga ikut tertunda. Saat ini kalkulasi keterlambatan gaji sudah mencapai 2 bulan. Kami mohon ada untuk situasi ini tidak membantu kami karena orang-orang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan hidup. Mereka tak mampu bayar pinjaman, utang menumpuk dan semuanya kacau. Di lokasi Imbir tempat kami bekerja, kondisi hidup juga sangat buruk. Toilet penuh dan tidak dikosongkan, tidak ada pasokan air dan kami harus membelinya sendiri. Makan siang telah dibatalkan, sudah lama tidak ada makanan yang disediakan. Untuk transportasi kami harus pergi kerja sendiri karena tidak ada transportasi dari perusahaan. Pekerja yang tinggal di asrama sedang diusir. Air sedang dimatikan dan kami harus menyewa tempat tinggal dengan biaya sendiri. Kami sudah kehabisan cara. Kami sudah mengajukan banding ke kantor kejaksaan, tapi tak ada yang berubah. Alexander Ivanovich, kami sangat mengharapkan kekuatan untuk menjawab situasi ini. Hanya Anda yang bisa membantu kami. Tidak ada orang lain. Mereka yang tidak sempat datang juga sangat memohon kepada Anda. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Ini bukan kejadian terisolasi, ini sering terjadi. Di seluruh Rusia, upah yang belum dibayar telah mencapai hingga 2 miliar rubel. Dalam dolar Amerika Serikat itu sekitar dolar 25 juta terdengar tidak terlalu banyak untuk sebuah ekonomi. Jika dihitung dari rata-rata gaji di Rusia, sekitar 50.000 orang terdampak upah yang belum dibayar. Itu angka besar yang membuat Putin tertekan karena saat upah berhenti, harapan pun hilang. Bagi Ukraina, ini ada kabar baik karena
perlambatan ekonomi Rusia bisa membuat pemerintahnya menderita. Jika orang tidak menerima gaji, layanan pajak federal Rusia tidak dapat memungut pajak dan biaya seperti biasa. Dan itu berarti pajak Rusia menurun. Ini memengaruhi rekening bank Putin dan itu berarti juga memengaruhi garis depan. Pada Oktober, pendapatan anggaran federal Rusia turun lebih dari 12% dari tahun sebelumnya. Ini jelas kabar baik. Karena saat pendapatan anggaran menurun, defisit Rusia terus meningkat. Dan itu adalah sesuatu yang bahkan media Rusia tidak bisa abaikan. Kommersat melaporkan bahwa defisit anggaran di Rusia semakin meningkat. Anggaran kembali mengalami defisit. Pada Oktober, pendapatan anggaran tahunan masih tertinggal 0,4 triliun rubel dari pengeluaran. Defisit anggaran federal meningkat lagi sebesar 400 miliar rubel menjadi 4,2 triliun, sekitar 51 miliar dolar atau 1,9% dari produk domestik bruto. Menurut perhitungan terbaru dari Kementerian Keuangan, dalam 2 bulan terakhir tahun ini, kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan akan semakin melebar hingga mencapai 5,7 triliun rubel atau 2,6% dari produk domestik bruto. Alasannya, tingkat pengeluaran negara yang tidak bisa dikurangi di tengah menurunnya ekspektasi terhadap pendapatan minyak dan gas, serta pendapatan anggaran lainnya. Pengeluaran negara yang bisa dinaikkan sesuai kebutuhan, itu hanya cara orang Rusia mengatakan Putin menjalankan perang yang tak mampu ditanggung ekonomi Rusia. Siapa sangka liputan ini membuat kemampuan bahasa Rusia saya meningkat. Inilah mungkin alasan perusahaan pertahanan di Rusia melambat untuk pertama kalinya sejak perang dimulai. Tentu, saya tidak bilang mereka menutup pabrik. Kita tahu Putin tidak ingin perang ini berakhir. Itulah sebabnya perusahaan pertahanan akan jadi yang terakhir di Rusia yang benar-benar mematikan lampu mereka. Tapi kita melihat pemotongan gaji dan kita juga melihat pemutusan hubungan kerja di beberapa pabrik ini. Karena itu, Bank Sentral Rusia memperingatkan ekonomi negara bisa jatuh ke resesi akhir tahun ini. Dan seperti yang baru saja kita dengar dari media Rusia, mereka memperkirakan pendapatan akan terus menurun selama 2 bulan terakhir tahun ini, yaitu November dan Desember. Alasan utama tren ini adalah sanksi baru dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat berupaya keras agar Rusia tak dapat menghindari sanksi tersebut. Ingat, Lukoil itu salah satu dari 2 negara yang baru saja disanksi pemerintahan Trump. Selain itu adalah perusahaan minyak swasta terbesar di Rusia dengan jejak global sangat besar. Mereka punya operasi di Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan bahkan di sini di Amerika Serikat. Dari riset saya, mereka memiliki sekitar 100 lebih stasiun pengisian bahan bakar umum di New Jersey dan New York. Karena sanksi, mereka hanya punya waktu 1 bulan untuk menjual semua aset internasional, yaitu sampai sekitar 22 Desember atau 10 hari lagi. Jadi, izinkan saya bertanya kepada kalian, jika kalian berada dalam situasi seperti ini, di mana kalian harus menjual aset kalian dalam waktu yang sangat singkat. Kalian pasti ingin harga terbaik. Saat menjual sesuatu, apa yang akan kalian lakukan? Bukankah kalian ingin beberapa perusahaan mengirimkan penawaran sehingga kalian bisa menawar mereka satu sama lain dan semoga mendapatkan harga terbaik? Nah, itu bukanlah yang dilakukan oleh Lukoil. Diam-diam mereka menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Swiss, Gunafar, untuk menjual seluruh aset internasional mereka. Seakan perusahaan ini tak peduli mendapatkan harga bagus dan ada alasan kuat di baliknya. Jadi begini, perusahaan Gunafar ini punya sejarah yang sangat rumit, setidaknya bisa dibilang begitu. Jadi mari kita pakai topi Charlie Kelly dan cari tahu seperti apa sejarahnya. Jadi perusahaan Gunafar ini didirikan oleh 2 miliarder pada tahun 2000. Salah satunya miliarder Swedia bernama Trobon, namanya agak sulit saya ucapkan, nanti akan kami tampilkan wajahnya. Orang satunya adalah miliarder atau oligarki Rusia bernama Timoshenko. Pria Timoshenko ini penting karena ia mendapatkan uangnya di Rusia. Saint Petersburg di tahun 90-an adalah kota asal Putin. Dan selain itu, pada tahun 90-an, Putin adalah wakil wali kota-kota tersebut. Ya, sebagai wakil wali kota. Salah satu tanggung jawab Putin adalah mengawasi perdagangan luar negeri dan kesepakatan energi. Sementara itu, Timoshenko berada di kota yang sama berdagang minyak. Jadi saya yakin Anda bisa membayangkan bahwa ada beberapa jabat tangan yang terjadi antara pria ini dan Putin. Nah, lalu pada tahun 2000 tepat saat Putin masuk ke Kremlin dan menjadi presiden, perusahaan ini didirikan.
Sekarang perusahaan ini berbasis di Swiss, jadi ini bukan perusahaan Rusia. Tapi entah dari mana, perusahaan ini tiba-tiba menjadi pemain utama dalam ekspor minyak Rusia. Mereka mendapat kesepakatan pipa, terminal, dan kontrak dengan produsen terkait negara di Rusia. Ini adalah kenaikan yang sangat cepat, setidaknya bisa dibilang begitu. Jadi itulah mengapa orang-orang mulai berspekulasi. Mungkin Putin terlibat dalam kesuksesan perusahaan ini, dan mungkin bahkan Putin memiliki andil dalam berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan ini. Kalian tahu aturan emas saat berurusan dengan Rusia? Setiap berita dari Rusia, jangan percaya apapun sampai Kremlin menyangkalnya. Pada 2007 Kremlin secara terbuka menyatakan bahwa Putin tidak terlibat di perusahaan ini. Jadi bisakah kalian semua berhenti membicarakannya? Karena begitulah cara internet bekerja. Sekarang semua ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Tapi ketika Putin menginvasi dan mencaplok Crimea pada tahun 2014, oligarki Rusia, Timoshenko, berhasil menjual sahamnya. Malam sebelum sanksi diumumkan terhadapnya karena menjadi oligarki Rusia setelah invasi ini. Sekarang ada beberapa cara untuk melihat waktu yang sangat beruntung ini. Kamu bisa bilang mereka hanya beruntung, waktunya tepat, atau semua ini cuman sandiwara. Itu masih sangat berpengaruh, bahkan mungkin memiliki saham di perusahaan, sehingga Putin tetap mengendalikan perusahaan tersebut secara tidak langsung. Sekarang, jika seorang YouTuber acak saja bisa tahu semua ini, kamu tahu bahwa intelijen Amerika Serikat juga mengetahuinya. Dan tebak apa? Departemen Keuangan tidak akan membiarkan hal ini begitu saja, jadi mereka membuat pernyataan ini. Presiden Trump menegaskan perang harus segera dihentikan, sementara Putin terus melakukan pembunuhan tanpa alasan. Boneka Kremlin, Gunovar, tak akan diizinkan beroperasi atau memperoleh keuntungan. Ini pernyataan resmi Departemen Keuangan yang berisi informasi penting tentang perusahaan ini, Boneka Kremlin. Chief Executive Officer Gunovar membantah tuduhan itu dan menegaskan, "Hei, kami tak ada hubungan dengan Kremlin." Tapi dia juga menarik tawaran untuk membeli aset Lukoil dalam pernyataan yang sama. Intinya dia bilang, "Hei, semua tuduhan ilegal kalian ke kami. Kami memang tidak melakukannya, tapi akan segera menghentikannya setelah dibahas." Ini jelas merupakan pukulan besar bagi Rusia karena ini adalah perusahaan minyak swasta terbesar di negara itu dan mereka memiliki jejak global yang sangat besar. Dan bagi siapapun yang mengatakan bahwa dolar Amerika Serikat kehilangan pengaruhnya di seluruh dunia, ini adalah contoh yang bagus untuk membantahnya. Amerika Serikat dapat menentukan dari satu tweet apakah perusahaan Rusia di negara lain bisa menjual asetnya. Kalau itu bukan mata uang cadangan global, saya tidak tahu lagi apa. Saya yakin kalian pasti bisa menemukan contoh acak tentang seseorang yang membeli 2 drone dari Tiongkok seharga 200 yuan. Tapi itu tidak berarti Tiongkok sedang menggantikan dolar Amerika Serikat. Itu juga tidak berarti Rusia sedang menggantikan dolar Amerika Serikat. Rubel mungkin masih ada, tapi ilusi kekuatan Rusia sudah hilang. Pada akhirnya, hanya ada satu negara yang bisa mengatur bisnis internasional dan negara itu adalah Amerika Serikat. Kami akan selalu mengingatkan orang Rusia setiap kali mereka mulai kampanye propaganda. Tentu saja, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari kalian semua. Jadi, terima kasih banyak sudah menyukai, berlangganan, dan menjadi anggota. Itu membantu kami menyebarkan Business Basics ke lebih banyak orang. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.